Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Rizky Hamida Azahra, NIM 19220028. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang materi alasan dibenarkannya poligami menurut hukum kompilasi Islam dan undang-undang. Nah, tadi sudah disinggung tentang apa sih yang dimaksud poligami itu dan apa-apa saja yang dasar membolehkan poligami. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu poligami menurut kompilasi hukum Islam. Nah, dapat dipahami dari surat An-Nisa ayat 3, kendati Allah Subhanahu wa taala memberi peluang untuk beristri sampai 4 orang. Tetapi peluang itu dibarengi oleh syarat-syarat yang sebenarnya cukup berat untuk ditunaikan, kecuali oleh orang-orang tertentu saja. Nah, Allah Subhanahu wa taala membarengi kebolehan berpoligami dengan ungkapan, jika kamu takut atau cemas tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu perempuan saja. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kompilasi hukum Islam memiliki syarat yang sama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam hal suami ingin berpoligami. Dengan syarat utama, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Nah, berhubungan dengan ayat Al-Quran yang menjadi dasar hukum poligami, para ulama dan fuqaha telah menetapkan persyaratan apabila seorang laki-laki muslim ingin menikah lebih dari seorang istri, yaitu pertama, seorang laki-laki harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi. Dan yang kedua, seorang laki-laki harus memperlakukan suami istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain. Nah, apabila seorang laki-laki merasa tidak mampu berbuat adil atau tidak memiliki harta untuk membiayai istri-istri dan anaknya, maka dia harus menahan diri dengan hanya menikah satu istri saja. Lalu menurut Muhammad Syahrur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi dia sangat menganjurkan apabila dengan 2 syarat yang harus terpenuhi, yaitu yang pertama adalah bahwa istri kedua, ketiga, dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim, dan yang kedua adalah harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim. Lalu alasan-alasan yang memperbolehkan poligami, yang pertama adalah karena istri mandul, sementara keduanya atau salah satunya itu sangat mengharapkan keturunan, itu boleh poligami. Dan yang kedua adalah apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi, sementara istri tidak akan mampu meladeni sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga adalah apabila istri menderita penyakit sehingga tidak mampu melayani suami. Dan yang keempat, apabila di masyarakat terjadi jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki. Lalu bagaimana nasib perempuan yang tidak memperoleh suami? Nah, di sini itu kesempatan untuk mendapat suami, maka kaum perempuan diberi kesempatan untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Lalu pasal-pasal kompilasi hukum Islam yang memuat poligami. Kompilasi hukum Islam seperti yang terlihat tidak berbeda dengan undang-undang perkawinan dalam masalah poligami. Khusus yang beragama Islam, pelaksanaan poligami diatur dalam kompilasi hukum Islam buku 1 tentang hukum perkawinan bab 4 pasal 55 sampai dengan pasal 59. Nah, di PPT ini sudah tertera pasal-pasal mulai dari 55 sampai 59 KHI. Lalu poligami menurut undang-undang. Nah, pada dasarnya asas perkawinan menurut hukum positif Indonesia adalah monogami, yaitu beristri satu saja. Tetapi tidak menutup kemungkinan seorang laki-laki untuk mempunyai istri lebih dari satu pada saat yang sama. Hal itu menurut syariat Islam merupakan suatu kelonggaran ketika darurat. Seorang laki-laki akan diizinkan oleh pengadilan agama untuk beristri lebih dari satu apabila memenuhi syarat-syarat seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang perkawinan, yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dan yang ketiga adalah istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Lalu, undang-undang yang mengatur poligami, yaitu nomor 1 tahun 1974 menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut dengan tegas dalam pasal 3 ayat 1. Dan yang kedua, pasal 40 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Dan yang ketiga, pasal 3 ayat 245 UU perkawinan. Dan yang keempat, pasal 41, 42, 43 PP nomor 9 tahun 1975. Lalu kesimpulannya, boleh berpoligami, namun dengan syarat seorang laki-laki itu harus adil, dan apabila tidak, sehendaknya menikahi satu istri saja. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.